Selamat pagi Bu Yohana. Selamat pagi Bu Siti. Ya. Kasana Fisika. Tidak terasa ya. Iya. Satu tahun sudah berlalu dan kita Oke. ketemu lagi. Untuk pendampingan yang akan dilakukan di pendampingan 4 ini, Iya. nanti kita akan fokus pada evaluasi dan rencana pengembangan untuk pembelajaran. Gitu nggih. Iya. Nah, tapi sebelum itu mungkin Bu Yohana bisa cerita lah. Ini kan kita sudah 1 bulan ya, enggak 1 bulan ya. Berapa waktu sudah daring? Ini Februari. Dari tanggal 1 3 ya. mingguan nih. 3 mingguan ya. Sudah menyelesaikan hampir satu modul 3.1 ya. Iya. Bagaimana perjalanan selama daring? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Untuk pembelajaran daring ini lancar-lancar saja Bu. Jadi kita juga bisa mengikutinya, mengerjakan tugasnya, kemudian kemarin ada ruang kolaborasi dan juga elaborasi konsep itu juga sudah bagus, sudah pas gitu buat kita sebagai guru, waktunya juga sudah cocok dan ya mungkin semangat kita aja dikembangkan lagi atau ditingkatkan lagi. Ini kita, kalau saya cermati ya dari jurnal yang Ibu masukkan, dari mulai dari diri sendiri, sempat membuat beberapa pernyataan atau menceritakan yang dimulai dari apa yang sudah dialami. Kemudian ketika eksplorasi harus membaca, itu juga Ibu sudah sesuai dengan waktunya, sudah melakukan yang ditugaskan. Untuk kegiatan ruang kolaborasi ini menarik ya, kemarin diskusinya luar biasa. Saya mengikuti diskusi itu, Bapak Ibu guru begitu bersemangat, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, mencari studi kasus. Iya, ternyata kasusnya terpental di uji legal. Seperti itu. Dan kemarin sudah Dika sudah dikumpulkan? Sudah ya, oke. Sudah dinilai sama alhamdulillah. Sudah masuk ke elaborasi dengan instruktur ya. Dan hari ini kita masuk ke pendampingan individu. Ya, terima kasih Ibu sudah mengerjakan satu tahap dengan sangat baik dan sangat antusias. Itu satu hal yang perlu diapresiasi. Terima kasih. Untuk yang kedua, kita masuk ke ini ya Bu, masuk ke pembelajarannya ya. Kita akan mengadakan pra-observasi kelas. Jadi berdasarkan yang sudah Ibu tulis di RPP, kalau sekarang modul ajar ya Bu ya, modul ajar kelas 10 tentang prosedur TEK ya ini. Saya sudah membaca, kemarin juga sudah saya beri masukan dari yang Ibu tulis dikirimkan ke saya sebelumnya. Sudah Ibu perbaiki ya? Iya. Sudah ya. Oke, sudah Ibu perbaiki. Jadi kita yang Ibu buat di sini sudah satu pertemuan saja untuk kita cermati bersama. Baik, Ibu, ini tujuan pembelajarannya ya. Ini Ibu mau apa sih sebenarnya untuk kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini kan menggunakan materi teks prosedur. Kemudian tahapannya pada PJBL itu monitoring kerja kelompok. Ya, karena sudah memasuki pertemuan ketiga, jadinya kita fokusnya ke pengerjaan proyeknya. Oke, jadi yang ketiga. Kemudian materinya disesuaikan oleh anak-anak sendiri sesuai minat anak, mengambil tema materi yang berbeda-beda sesuai kemampuannya, sesuai minatnya. Kita fokusnya ke pertama adalah di lingkungan sekitarnya, di rumah gitu. Nah, untuk kedepannya bukan ini, tapi 6 pertemuan berikutnya nanti fokus ke sekolah. Oke, kalau yang mau dibuat ini anak tujuan pembelajarannya anak bisa membuat satu proyek teks prosedur. Ya.
yang berasal dikerjakan dari di lingkungan lingkungan sekitarnya. sekitarnya, Bisa di rumahnya. rumah, bisa di mana. Oke. Dan kalau bisa intinya melibatkan orang tua di situ sebenarnya sebagai narasumber. Oke. Jadi di sini Bu Yohana ingin agar anak-anak bisa membuat satu Teks prosedur gitu ya. Oke. Nah, ini Bu, kalau kita lihat dari apa yang Ibu tuliskan nih ya, nanti di dalam pembelajaran di kelas itu kan ada beberapa hal yang akan kita cermati gitu ya. Dari mulai mempersiapkan ruang pembelajaran untuk anak atau kondisi yang memang itu memenuhi kebutuhan anak. Terus yang kedua bisa memandu proses belajar, dan yang ketiga melakukan asesmen. Nah, ini kalau dilihat dari situ nih, bagian mana yang kita cek dulu aja. Bu Yohana ingin mengembangkan apa dari 3 poin itu? Untuk mengembangkan kemampuan mengkondisikan lingkungan belajar. Kemudian yang kedua mungkin komunikasi positif, terus bagaimana memberikan umpan balik, motivasi, dan juga yang terakhir itu bagaimana memberikan penilaian. Oke, ada banyak ya. Oke, nah kalau dari yang banyak itu, untuk hari ini, karena nanti juga kita akan terbatas waktunya dan harapannya bisa benar-benar masuk kepada yang diinginkan Bu Yohana. Bagian mana yang memang menurut Ibu itu ingin ditingkatkan lebih lanjut untuk hari ini? Mengkondisikan lingkungan belajar dan komunikasi Berarti positif. mengkondisikan lingkungan belajar terutama pada komunikasi positif. Baik. Seandainya Ibu lihat kembali kemampuan Ibu dalam melakukan komunikasi positif. Selama ini misalnya diminta untuk memberikan indikator 1 sampai 10. Indikator berapa yang akan Ibu pilih untuk kemampuan Ibu tersebut? Baru 6, Bu. 6. Ya. Oke, 6. Oke. Jadi 6 ya. Penggunaan komunikasi positifnya masih 6. Selama ini yang sudah Ibu lakukan apa? Selama ini yang saya lakukan itu membimbing anak untuk bisa berbicara di depan umum seperti di kelas, ataupun membuat satu diskusi kelompok seperti itu. Oh, jadi komunikasi gini, ketika komunikasi positif itu kan lebih pada cara seorang guru untuk melakukan komunikasi kepada peserta didiknya. Nah, jadi kalau saya tangkap tadi Bu Yohana sudah melakukan interaksi positif, misalnya dengan diskusi atau melibatkan anak, gitu ya. Nah, itu nanti kita cermati lagi gitu ya. Sehingga harapan Bu Yohana yang memandu diskusinya atau melakukan komunikasinya masih di angka 6 itu menjadi angka berapa Bu? 8. Oke, naik menjadi 8. Selain kalau kita lihat strateginya selain tadi diskusi, menurut Bu Yohana strategi apa lagi yang bisa dilakukan sehingga komunikasi positif ini tadi bisa ditingkatkan dari 6 menjadi 8 tadi? Memancing dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin. Oke, bisa ya. Jadi memperbanyak memancing atau memberitahu Bu? Memancing ya, memancing agar bicara seperti itu, ataupun buat satu permainan mungkin ice breaking gitu. Baik. Oke, jadi sudah ada ya yang ingin dilakukan. Oke Bu. Oke, jadi memancing itu harapannya Ibu bisa tahu ya apa yang ada dalam pikiran anak gitu ya. Oke. Selain memancing nih Bu, menurut Bu Yohana kriteria apa lagi yang agar bisa memancing itu sebenarnya Ibu sebagai seorang guru itu perlu melakukan apa? Melakukan misalnya menstimulus gitu atau tentang pengetahuan awal, terus apa yang sudah dikerjakan di situ. Ya, baik. Berarti sebelum Ibu bisa
mengetahui stimulus, mengetahui apa yang sudah dikerjakan anak, apa yang ibu lakukan? Sebenarnya itu ibu melakukan apa itu? Melakukan refleksi mungkin. Iya, sebelum itu kan mendengar aktif ya. Iya, mendengar aktif. Betul ya. Artinya kan ibu di sini ingin melihat seberapa jauh ibu bisa mendengar aktif sehingga bisa mencari tahu, begitu? Oke. Begitu nggak? Yang saya Iya, tangkap iya. begitu, gitu Iya, ya. iya. Jadi indikasinya nanti Bu Yuwana bisa semakin mendengar aktif, gitu kan? Strategi yang Bu Yuwana lakukan adalah mendengar aktif. Kemudian Bu Yuwana juga bisa memancing ya, mengkomunikasikan kepada anak-anak, memancing rasa ingin tahu anak dan bisa menimbulkan hubungan interaksi timbal balik antara Bu Yuwana dengan siswa-siswanya, betul ya? Oke. Ketika di kegiatan observasi kelas, posisi saya sebagai seorang observer, jadi saya akan mengamati apa yang Ibu Yuwana lakukan dengan putra-putrinya, itu saja. Nah, nanti hasil pengamatan itu yang akan kita diskusikan dalam dialog pasca observasi. Begitu ya? Iya. Oke, terima Ya, kasih. siap. Itu saja, kita istirahat dulu Ibu ya, Ya. sambil menunggu jam ketika 4.